Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Sehat ya? Oke, jika ada sampah di bawah kursi dan meja silakan dipungut, dimasukkan sakunya dulu, nanti istirahat dibuang di tempat sampah. Oke, hari ini sudah siap untuk pelajaran agama? Siap ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, baik. Sebelum itu Ibu absen dulu ya untuk mengecek kehadiran. Yasmin Aulia Zulha, Delvi Nurindra, Putri Aninda, Hilma Nailatul, Muhammad Raihan Riz. Alhamdulillah, yang tidak hadir ada 3 anak ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi mujahadaan nafsi, husnudzon, dan juga ukhuwah. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu tujuan kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, materi hari ini adalah yang pertama, setelah nanti kalian Ibu suruh untuk mengamati storyboard ya, cerita bergambar, serta nanti ada video yang juga Ibu akan tayangkan. Kalian mampu menunjukkan bahwa kebiasaan membaca Al-Quran akan membawa dampak perilaku yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, melalui nanti diskusi yang akan kita bahas gitu ya, diskusi kelas secara keseluruhan, kalian mampu menyebutkan perilaku-perilaku seseorang yang dihasilkan dari kebiasaan membaca Al-Quran. Yang ketiga, oke. Nah, sebelum itu anak-anak, Ibu sedikit memberikan gambaran seputar apa sih itu mujahadaan nafsi, apa itu husnudzon, apa itu juga ukhuwah. Ibu mau tanya nih, ketika kita membaca Al-Quran, apa yang kalian rasakan sih setelah membaca Al-Quran? Silakan Delvi. Hatinya menjemang. Apalagi setelah kita membaca Al-Quran, apa yang dirasakan di hati? Selain hatinya tenang, apa yang Riko? Pahala, oke. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu akan dapat syafaat di hari kiamat. Itu sudah jelas ya di dalam Al-Quran. Jadi di sini sudah terbiasakah kita dengan membaca Al-Quran, teman-teman? Insya Allah ya, semoga disempat-sempatkan. Minimal 1 hari bisa. Nggak bisa 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, kok 2 juz, 1/4 juz. Nggak bisa 1/4 juz, 1/8. Nggak bisa 1/8, 1 ain. Nggak bisa 1 ain, 1 ayat. Ya nggak bisa 1 ayat,
Bismillah. Oke, bisa. Intinya adalah kita harus senantiasa membaca Al-Quran supaya khususnya anak-anak remaja sekarang ya, kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk karena ada remnya, ada apa ya, penahannya, supaya enggak, oh saya mau melakukan ini, enggak lah, saya kan ahli baca Quran, masa saya harus mau melakukan keburukan. Nah, jadi harus ada remnya. Jadi biasakan dari sekarang anak-anak untuk senantiasa membaca Al-Quran, walaupun itu hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tapi kalau itu dilaksanakan secara istiqomah, insya Allah juga akan mendatangkan banyak manfaat dan pahala untuk kita. Jelas dari sini anak-anak? Oke, kita lanjut ke kegiatan berikutnya ya. Nah, di kegiatan berikutnya ini silahkan anak-anak amati gambar yang sudah ibu tampilkan di depan. Itu ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silakan 5 menit saja diamati dulu. Gambar ini menceritakan tentang apa, intinya apa, dan lain sebagainya. Nanti silakan, saya Bu gambar 1, saya gambar 2, saya gambar 3. Silakan dijelaskan. Oke. Silahkan yang mau menjelaskan gambar 1. Siapa yang mau menjelaskan gambar 1? Syaira? Oh, Akmal dulu. Akmal? Di gambar pertama ada 2 orang lelaki yang Oke, jadi itu ada 2 orang ya. 2 orang, yang ini muslim, nah yang ini non muslim. Nah, mereka bertemu di jalan dengan saling menyapa. Nah, dari hal menyapa ini, apalagi dengan bersalaman, maka timbul apa? Nah, jalinan persaudaraan. Yang gambar 2, ada yang mau menjelaskan gambar 2? Oke, Syahira silahkan. Silakan disimak video berikut ini, kemudian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya saya utarakan kepada kalian. Silahkan kalian bisa menjawab dengan menganalisis video yang sudah saya tampilkan. Yang terjadi adalah kita dibubarkan sudah panggilan di pantai. Ada 8 orang yang tewas dan juga ada 150 orang ditangkap. Akhirnya menunjuk 3 in charge untuk menyiapkan dialog. Ini sangat berbeda banget nih. Sebelum 2010 dialog ditolak, tapi setelahnya. Baik, sudah mengerti ya jalan cerita dari video tersebut ya. Oke, sekarang anak-anak ada muncul 3 pertanyaan. Mengapa terjadi perpecahan, khususnya di video tadi ya? Mengapa? Akmal? Itu terjadi karena kurang adilnya pemerintah dalam bersikap kepada rakyat Papua, yaitu dengan kurangnya pembangunan, juga sikap terhadap etnis yang berbeda. Oke, berarti kalau membeda-bedakan etnis yang berbeda itu kalau istilahnya apa? Dikenal dengan apa? Diskriminasi. Nah, salah satu penyebabnya itu ya. Jadi di sini penekanannya adalah dengan adanya diskriminasi ternyata bisa menyebabkan perpecahan antara masyarakat. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sikap yang bisa menjadi pemicu di masyarakat umum ya, nggak hanya dari video yang ditampilkan tadi. Nando? Prasangka buruk termasuk ya. Jadi orang-orang itu kalau bisa, mungkin ketika kita dihadapkan dengan orang-orang luar lah misalkan, kita beberapa minggu kemarin ya, beberapa bulan kemarin kan dapat tamu dari Malaysia tuh ya.
Terkadang kala ada mungkin sebagian dari kita mengira bahwa apa sih orang Malaysia itu, dia yang sudah merebut identitas Indonesia misalkan dengan cara mengklaim batik dan lain sebagainya. Nah itu kita nggak boleh berprasangka kayak gitu ya. Kita semuanya saudara kita sama, bahkan yang di luar non muslim pun kita anggap saudara, karena sesungguhnya manusia semuanya bersaudara. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, nilai-nilai apa saja yang bisa dibangun supaya tidak terjadi perpecahan? Prasangka baik bisa, apalagi saling menghormati antar sesama, toleransi yang tinggi, apalagi gotong royong bisa. Banyak ya nilai-nilai yang kiranya bisa kita bangun ya supaya tidak terjadi perpecahan. Salah satunya ya sudah, kalau mereka lagi bekerja, lagi apapun aktivitasnya ya kita nggak boleh ganggu. Itu salah satu cara kita menghormati. Kita lanjutkan ke diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok itu ada 4 kelompok. Silakan bagi jadi 4 kelompok. Berhitung aja atau gimana? Saya akan membagikan beberapa 12 ya, 12 nilai yang bisa dibangun di masyarakat kita untuk menghindari terjadinya perpecahan ya. Nah, tugas kalian berdiskusi, kemudian jangan lupa ditulis di buku tulisnya. Kalian hanya milih 5 nilai, paham? Dari 12 nilai silakan dipilih hanya 5 yang bisa mencegah terjadinya perpecahan di masyarakat menurut kelompok masing-masing, paham? Nanti silakan ditempel di sini 5 nilai itu ditempel di sini ya. Kemudian presentasikan ke depan dengan menyertai alasan-alasan, paham dari sini? Oke, ini saya bagi, masing-masing kelompok akan menerima yang sama. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah ya. Jadi giliran sekarang kita presentasikan hasil diskusi kelompok kalian tentang memilih 5 nilai yang bisa membangun supaya tidak terjadinya pertikaian dan perkelahian. Baik, dari kelompok 1 dulu kita presentasikan. Silakan maju ke depan kelompok 1. Saya sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari kelompok kami mengenai mahasiswa harus masyarakat menjadi pengendalian. Yang pertama yaitu ada pengendalian diri. Karena jika kita tidak memiliki sifat pengendalian diri, maka kita akan berperilaku sesuai keinginan kita tanpa memiliki yang terbaik. Yang kedua yaitu saling menghormati. Makanya dengan memiliki sikap saling menghormati, maka tidak akan muncul prasangka buruk dan niat buruk. Yang kelima, bekerjasama. Dengan bekerjasama kita bisa mencapai tujuan dengan kita. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang top 5 nilai yang bisa mencegah perpecahan. Yang pertama, kami memilih Newton atau berprasangka baik. Kenapa kami memilih Newton? Karena dengan Newton kita dapat menghindari terjadinya konflik, atau dalam kata lain, Newton ini adalah salah satu langkah preventif kita untuk menghindari. Contohnya seperti pada saat kita berkelompok, mungkin ada teman kita yang tidak bisa, nah itu kita itu harus Newton. Misalnya, mungkin teman kita lagi ada halangan, ya. Kalau misalnya kita dengar, bisa saja nanti masalahnya bisa menimbulkan konflik dengan orang itu. Selanjutnya adalah sikap diskriminasi. Dan sikap diskriminasi ini merupakan sifat yang membedakan suatu misal orang yang timur dan lain-lainnya. Nah, kita menghindari sifat ini karena bisa menimbulkan perpecahan. Ini salah satu sifat yang sangat besar atau sangat bisa menimbulkan perpecahan dulu. Kalau kita memilih sesuatu pasti kan ada jarak dari satu sama lain. Memilih saling menghormati adalah, jadi saling menghormati antara agama. Contoh seperti agama Islam dan agama Kristen. Kalau agama Islam beribadah, agama Kristen harus menghormati orang Islam beribadah, itu juga agama Kristen harus menghormati agama Islam. Yang terakhir yaitu adalah komunikasi. Komunikasi adalah cara menyelesaikan masalah, walaupun masalah disebabkan oleh cara. Komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan cara tujuan. Ada juga beberapa media komunikasi yaitu suara, tulisan, kata dan Tambahan yang terakhir yakni persaudaraan. Contohnya seperti kita menolong atau membantu seseorang yang membutuhkan. Nah, kenapa persaudaraan ini dapat mencegah perpecahan? Karena dengan adanya rasa persaudaraan akan menciptakan suatu kekuatan yang dapat menghindarkan kita dari perpecahan atau konflik. Ya, contohnya seperti bangsa Israel yang memiliki kekuatan persatuan. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan dan presentasi hasil diskusinya. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan yang pertama, komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk mempererat tali persaudaraan. Tanpa adanya komunikasi, maka tidak akan menjalin persaudaraan. Untuk menjalin persaudaraan, kita butuh interaksi atau komunikasi, entah itu sekedar mengobrol untuk menceritakan sesuatu, atau bercanda dan menyelesaikan sebuah masalah. Kedua, kenapa kita memilih pengendalian diri? Karena pengendalian diri atau kontrol diri sangat dibutuhkan untuk mengendalikan hawa nafsu, emosi, dan lain-lain yang mengakibatkan bahwa yang ketiga yaitu sumber dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu mengamalkan sikap diri juga diri sendiri ataupun orang lain, karena dengan sikap tersebut dapat menjadikan diri kita baik dan meminimalisir tujuan terhadap orang lain sehingga dapat mencegah adanya. Kemudian adalah keempat, persaudaraan dan kelima, tidak diskriminasi. Keduanya ini saling berhubungan karena tidak diskriminasi itu sama saja kita tidak menjelek-jelekan orang lain. Seperti contohnya, kita itu diciptakan oleh Allah Allah berbeda-beda dalam bentuk fisik, budaya, ras, ada
dan bahkan juga bisa negara. Kemudian di sini kan kita diciptakan berbeda-beda. Nah, dari sini kita itu harus menerapkan sifat saling melengkapi dan saling menghargai satu sama lain. Jika kita sudah menerapkan sifat ini, maka kita akan terjalin hubungan persaudaraan. Di sini apakah ada pertanyaan? Adakah yang mau bertanya? Silakan. Mungkin lain apa bukannya dia bisa baik dan Satu lagi mungkin pertanyaan. Siapa dulu? Delvi dulu aja. Delvi silakan Delvi. Oke, tindakan apa yang dilakukan untuk orang yang melaksanakan perilaku tidak diskriminasi? Oh, yang diskriminasi, oke. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah menyebutnya secara halus. Kemudian kita memberitahu bahwa kita ini diciptakan berbeda-beda untuk apa? Untuk saling melengkapi, bukan untuk saling kayak didiskriminasi satu sama lain. Oke, sudah cukup ya? Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Silakan ditutup dan silakan kembali ke tempat. Ya, dari kelompok kami, lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 kelompok yang sudah presentasi di depan, ternyata berbeda-beda memilih nilai dari ke-12 nilai. Nah, nanti yang kita sepakati adalah nilai yang terbanyak yang dipilih. Oke? Oke, dari 3 kelompok ini, nilai mana yang kita sepakati untuk jadi nilai yang bisa mencegah adanya pertikaian? Yang paling komunikasi. Oke. 3 kelompok memilih komunikasi ya, 3-3-nya ya. Apalagi? Oke. 5 nilai sudah kita sepakati, silakan ditulis di buku tulisnya. Apa saja nilai-nilai tadi yang sudah disepakati? Pertama ada komunikasi. Tanpa ada komunikasi, maka hubungan antara individu dengan individu yang lain tidak akan terjadi dengan baik. Berikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini mulai dari awal sampai akhir. Mungkin siapa ya? Sofi, coba Sofi. Kesimpulan kita mulai awal sampai akhir tadi apa? Yang dipelajari. Menurut saya kesimpulan pembelajaran dari awal hingga akhir ini, kita harus menerapkan 5 nilai yang ada pada komunikasi, saling menghormati, pengendalian diri, dan husnudzon serta persaudaraan, agar kita bisa terhindar dari perbuatan diskriminasi atau saling menjelekkan satu sama lain gitu Bu, agar menjauhkan diri dari pertengkaran atau pertikaian gitu. Boleh, silakan. Siapa namanya? Hilma, saya sering lupa ya. Ini tadi kita kan sudah belajar tentang manfaat Al-Quran. Benar sekali ya. Tentang husnuzon. Lalu ada kontrol diri atau mujahadah. Lalu ada ukhuwah. Oke, jadi kita kan tadi di awal sudah bahas tentang
manfaat ketika kita membaca Al-Quran. Apa tadi manfaat-manfaatnya? Hati menjadi tenteram. Nah, mendapatkan syafaat. 2, Hati menjadi tenteram. hati menjadi tentram, tenang. 3, dari perbuatan terhindar dari perbuatan buruk. Jadi mulai dari sekarang anak-anak usahakan ya kalian di rumah sering baca Al-Quran. Nggak bisa 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 1/4 juz. Jadi usahakan ada meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Oke? Oke, itu. Kemudian ini anak-anak, untuk pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak? Apakah saya terlalu cepat dalam memberikan materi? Terus diskusinya tadi gimana? Asyik ya? Seru ya? Materinya bagus. Materinya bagus. Tapi untuk evaluasi ya saja ya. Tadi ada masih beberapa kelompok masih belum begitu serius ya. Ada yang guyon sendiri, ngomong sendiri, kemudian ketawa-ketiwi. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kalau bisa pembelajaran ya harus serius, karena manfaatnya nanti yang bisa kalian dapatkan adalah dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, itu anak-anak. Oh ya, untuk pembelajaran di minggu depan kalian harus menulis apa itu? Sebentar ya. Ini saya bukakan filenya, silakan ditulis ayat Al-Quran yang berkaitan dengan. Nah, ini tugas untuk minggu depan ya. Menulis Quran surat Al-Anfal 72, Al-Quran Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah nafsi, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Jangan lupa. Oke, jelas ya tugasnya? Minggu depan tugasnya ini selama seminggu ke depan silakan dikerjakan. Nah, untuk minggu depan apa Bu yang kita bahas? Ya, yang jelas adalah tentang ayat-ayat ini. Nanti kita bisa membaca, kita juga akan mengartikan, kita juga akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya. Kita juga akan menganalisis isi kandungannya. Jelas anak-anak? Jelas ya? Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Tidak ya? Cukup jelas. Oke, sebelum kita akhiri, ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik anak-anak, semoga hari ini apa yang sudah kita pelajari mulai awal sampai akhir membawa manfaat untuk diri kita dan mungkin orang-orang juga di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Selalu bersemangat dalam belajar. Mungkin itu saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.